Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ikhwani fid din, 'azani Allah wa iyyakum jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memasuki pada pembahasan ad-dharf, saya ingin berbicara sedikit, yaitu kemarin kita telah melakukan UTS atau PTS, dan kalau kita melihat hasil, subhanallah, banyak di kalangan ikhwah, akhwat kurang dalam nilai. Ketahuilah bahwasanya belajar ini adalah sebuah ibadah. Dan kalau kita yakin bahwasanya belajar adalah sebuah ibadah, maka prestasi adalah sebuah hadiah. Jangan jadikan alasan bahwasanya online itu adalah waktu untuk bermalas-malas, waktu untuk tidak serius belajar. Ya, kendala yang dirasakan oleh seorang akan dirasakan oleh teman yang lain. Demikian juga para pengajarnya. Ada yang berkendala di kuota, ada yang kendala di sinyal, ada yang kendala kerjaan-kerjaan rumah lainnya. Kita semua tidak menginginkan hal semacam ini. Namun qadarullah wa ma syafa'al, Allah telah menakdirkan hal ini sebagai ujian bagi kita. Bagi sebagian talibat yang menginginkan videonya agak pendek karena terkendala dengan kuota, maka saya sampaikan, ketahuilah bahwasanya apa yang kita korbankan, kita curahkan baik waktu, tenaga, kuota, uang, itu semua akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan ganti yang lebih baik, baik itu di dunia ataupun di akhirat terlebih-lebih. Baik yang terkendala dengan pemahaman, mungkin videonya terlalu cepat, karena kalau lama video itu akan menghabiskan kuota, maka video ini bisa diulang kembali, bisa juga di-download. Ya, semua itu butuh pengorbanan, mengulang kembali. Demikian juga dengan beberapa asatid yang membuat PowerPoint, kadang salah, diulang lagi. Videonya sudah mau jadi, ternyata di situ ada beberapa kalimat diulang lagi. Tidak jarang yang kita lakukan 5-10 kali membuat video. Jadi, nasihat saya pribadi dan antuna sekalian untuk senantiasa bersabar dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Catat yang sudah didapat, sebagaimana para ulama mengatakan qayyidul ilmi bil kitabah. Tulis ilmu itu ikat ilmu itu dengan tulisan. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu buruan dan tulisan itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalati wathiqah. Ikat buruanmu dengan tali yang kokoh. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal halaiki taliqah. Termasuk suatu kebodohan itu mencari atau mendapatkan buruan kemudian tidak diikat, dibiarkan saja, maka akan hilang. Ya. Jadi seperti ini kita harus bersabar. Pembahasan kita kali ini adalah ad-dharf. Dharf itu adalah kata keterangan waktu atau tempat. Maka ada namanya dharf zaman dan dharf makan. Kita akan kenalan, ya. Di sini kita akan pelajari pada al-wahdatul ashirah,
ad-darsu salis asyar, as-safaru qadiman wa hadisan, safar masa lalu dan masa kini. Kalimat jadidah yang ada ya'talla ya'tali bimakna sama yasmu tinggi, ikhtaraqa yakhtariku menembus, inan dil faras ini untuk kuda ya. Di sini ada nas yang bisa dibaca dan bisa diartikan. Di sini ada as'ilah juga dari nas tersebut dan saya tidak akan bacakan. Kita kenalan dengan dzaraf zaman, kata keterangan waktu. Di kalimat yang ada di kitab itu ada kharaja farisun fi rihlatihi fajron. Seorang penunggang kuda keluar dalam rihlahnya, perjalanannya di waktu fajar. Maka sa'ataini baina rimali sahra wa jibaliha. Berdiam diri 2 jam antara pasir dan gunungnya. Dallal jawad ya'uddu sa'atin tawilatin. Kuda itu di siang hari kembali pada jam yang panjang, waktu lama kembalinya. Yusafirul insanu sinin tawilah. Manusia safar di tahun yang sangat panjang. Di sini kalau kita melihat ada kalimat fajron, sa'atain, sa'at, sinin, inilah yang dikatakan dengan dzaraf zaman. Kaidahnya dzarfuz zaman ismun yubayyinu zamana hadatsal fi'li, isim yang menjelaskan zaman hadasil ya, kejadian fi'il, wa hukmu an-nasbu, hukumnya senantiasa nasab. Yang kedua, dzaraf makan, kata keterangan tempat. Misal dalam kalimat adalah yajri yaminan wa shimalan yasri khilal al-fada maka sataiha bainar rima wal jibal yadillu fawqa jawadihi. Berjalan ke kiri dan ke kanan, atau ke kanan dan ke kiri sama saja. Kemudian berjalan atau melewati luar angkasa. Yang ketiga, menetap penunggangnya antara pasir dan gunung. Dan yang keempat, yadillu fawqa jawadi, maksudnya apa? Senantiasa di atas tunggangannya atau kudanya. Kalau kita lihat tadi kalimatnya ada yaminan wa shimalan, khilal, baina, fawqa, ini masuk pada dzaraf makan, itu tempat. Kaidahnya dzarful makan ismun yubayyinul makan alladhi hadasa fihi al-fi'l wa hukmu nasab. Dzaraf makan itu sebuah isim yang menjelaskan tempat yang terjadinya pekerjaan dan hukumnya nasab. Wa yusamma dzarfuz zaman wa dzarful makan al-maf'ulu fi. Ya, dinamakan dzaraf zaman sama dzaraf makan ini adalah maf'ul fi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera kita belajar offline biar kita bisa tanya jawab, kemudian memahami lebih detail, lebih paham dan lebih mendalam. Wallahu alam bishawab.